Hello parents, selamat bergabung di Dental Health Podcast dari Escalate Dental Specialist Center. Gimana nih parents, apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Saya dengan Dr. Gigi Robi, spesialis kedokteran gigi anak dari Escalate, hadir di podcast ini ingin berbagi hal yang penting perihal kesehatan gigi anak. Nah, pada kali ini kita mau membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang kecemasan anak saat berkunjung ke dokter gigi. Sangat relate sekali ya parents ya. Gitu. Parents sendiri ada gak nih anak-anaknya yang takut banget kalau dibawa ke dokter gigi? Tapi kalau misalnya seperti itu, berarti kita harus punya juga cara untuk menyiasatinya bagaimana. Oke, untuk membahas hal ini, hari ini saya ditemani oleh Bu Delia selaku Kepala Sekolah Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Santa Teresia Menteng. Iya, halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi ya semua ya, dan juga muridnya Nada. Halo Nada. Halo dokter. Senang sekali ya bisa berjumpa dengan Bu Delia dan juga Nada. Boleh nih ya Ibu Delia menyapa parents sekalian dan juga orang tua murid di KB dan TK Santa Teresia. Halo parents, para orang tua KBTK Santa Teresia dimanapun berada, salam sehat selalu. Nada? Halo teman-teman. Salam sehat. Tuhan memberkati. Nah, saya rasa Bu Delia juga sudah sering ya mendengar masalah ini ya. Anak sering punya masalah kesehatan gigi mulut. Memang betul sekali ya dok ya, jadi dari sharing para orang tua, juga para teman-teman saya juga memiliki kecemasan anak-anaknya itu kalau pergi ke dokter gigi. Kira-kira apa penyebabnya ya dok? Kecemasan ke dokter gigi itu seringkali ya, pertama kali anak datang ke dokter gigi langsung berpikirnya, wah aku mau ke dokter. Ya, kalau udah dengar kata dokter, apakah ada suntikan atau aku mau diapain nih? Apalagi ini gigi dan mulut ya. Datang-datang ke ruangan dokter gigi, wah ruangannya banyak sekali alat-alat. Menyeramkan gitu ya dok ya? Iya, itu ada kursinya, terus habis itu banyak sekali alat-alat yang ada besi-besinya di meja dokter gigi itu. Nah, pasti berpikir juga kan kalau Nada kan, aku mau diapain nih dengan alat-alat ini? Ya, alat-alat ini tajam nggak ya? Itu yang bikin cemas ya. Belum lagi kalau misalnya, dokter giginya kok serem banget ya? Kok kurang welcome ya menyapa aku ya? Kalau Nada sendiri nih, misalnya Nada disapa sama dokternya, halo selamat pagi Nada, gitu. Nah kayaknya bagaimana gitu ya, coba dibandingin kalau halo Nada apa kabar nak, gitu. Nada lebih suka disapanya yang mana? Yang ke satu atau yang kedua? Kedua. Kedua ya. Oke, bisa jadi nih Bu juga karena kurang pengalaman untuk ke dokter gigi. Datang ke dokter gigi kalau sakit aja gitu, padahal sebenarnya harusnya lebih rutin ya. Kontrol berkala harusnya ya. Jadi anak-anak terbiasa ya dok ya. Betul sekali Bu. Nih Om Dokter Robi mananya nih, Nada takut gak ke dokter gigi? Takut. Wah Om Robi suka sekali jawaban yang jujur ini. Kira-kira kenapa sayang takut ke dokter gigi? Takut soalnya ada bunyi mesin yang suaranya nging gitu. Tapi Nada sebenarnya tahu gak itu alat apa? Alat apa itu ya? Belum tahu. Itu alat buat bersihin gigi. Kan kadang-kadang kalau misalnya giginya ada makanan, sisa makanan yang mengeras, terus habis itu jadi item-item lubang. Nah, itu harus dibersihin, makanya alat-alat itu. Terus apa lagi kira-kira yang bikin Nada takut ke dokter gigi? Takut disuntik. Takut disuntik. Dengar kata dokter tuh disuntik gitu. Padahal belum tentu, nggak semua tindakan butuh suntikan. Ada nggak hal yang bisa bikin Nada senang ke dokter gigi? Kalau menurut aku ruangannya lucu, banyak mainannya, dokternya nggak seram, suka senyum dan suka kasih stiker. Kasih stiker ya, gift ya berarti ya. Jadi parents hebat nih ya, jelas sekali cerita dari Nada untuk kita semua ya. Saya sendiri percaya bahwa anak-anak itu jika dibiasakan
nggak cuma hal-hal yang menakutkan yang diingat, tapi banyak juga hal-hal positif yang bisa diingat oleh anak-anak dan juga orang tua ketika berkunjung ke dokter gigi. Saya mau tanya dok, kira-kira tuh usia berapa sih anak itu sudah bisa dicek ke dokter gigi? Di dalam dunia kedokteran gigi anak yang disarankan itu dari usia 1 tahun bahkan. 1 tahun padahal giginya belum penuh ya dok ya? Usia 1 tahun itu biasanya paling baru tumbuh tuh sekitar 4-8 gigi ya. Nah di saat itu pentingnya untuk cek berkala adalah kita mau lihat berapa jumlah giginya, adakah gigi yang berlubang ya atau kurang sehat, kondisi-kondisi dari rongga mulut yang kurang sehat. Lalu dokter gigi juga bisa mengevaluasi, bisa menilai ini papa mamanya udah tahu belum sih untuk cara menjaga kesehatan gigi mulut di rumah yang baik dan benar untuk putra-putrinya. Bentuk sikat giginya misalnya, pemilihan odolnya, begitu ya dok ya? Betul sekali Bu gitu. Dan habis itu harus tetap rutin ya, 4-6 bulan sekali gitu. Biasanya memang kalau yang tidak memiliki masalah gigi mulut kita sarankan 6 bulan sekali. Tapi kalau yang misalnya di usia 1 atau 2 tahun banyak memiliki lubang, wah itu kita sarankan kontrolnya lebih cepat, 3-4 bulan sekali ke dokter gigi. Itu jadi ingat tuh Nada nanti ya, bilang sama papa mama ya. Oke, Bilang apa? Jadi berapa lama? 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya periksa ke dokter gigi. Dok, saya juga suka lihat nih kalau orang tua itu datang ke dokter gigi, anaknya itu sambil dipangku. Nah itu kira-kira bagaimana dok? Nanti mengganggu pemeriksaan dokter atau diperbolehkan seperti itu dok? Dalam dunia kedokteran gigi anak, untuk anak di bawah usia 3 tahun memang biasanya kita bolehkan untuk dipangku gitu, karena pada umumnya bisa kita katakan anak di bawah 3 tahun itu belum mampu untuk mandiri dan belum mampu untuk kooperatif, sehingga kita butuh bantuan orang tua untuk dipangku. Dan ada beberapa kondisi yang memang untuk dicek giginya saja anak perlu dipegang, sudah pasti menangis gitu. Cuman memang kita bukannya tujuannya untuk wah kita siksa nih anaknya, bukan, tapi kita untuk melihat kondisi gigi dan mulut. Saya juga pernah mendapatkan ini nih dok, jadi orang tua pernah bilang begini, nggak apa-apa gigi susunya grepes gitu, nggak apa-apa, yang nanti kan bisa diganti dengan gigi yang asli gitu, jadi nggak perlulah ke dokter gigi. Itu gimana tuh dok? Itu salah banget ya. Jadi memang saya sering sekali nih mendengar opini seperti ini. Tapi yang perlu diketahui, baik gigi susu maupun gigi permanen itu sebenarnya memiliki anatomi dan struktur yang sama ya. Jadi bisa kita katakan kalau gigi permanen punya email, punya dentin dan saraf. Sama demikian juga dengan gigi susu. Nah, kalau misalnya lubang kecil dibiarkan, mungkin tidak akan berasa sakit. Tapi semakin besar, semakin dalam, dan dia menyentuh ruang sarafnya atau ruang pulpa, itu pasti sakit. Mau di gigi susu, mau di gigi permanen, pasti sakit. Dan kalau misalnya kita diemin, ya itu sama saja kita membiarkan anak kita merasa kesakitan. Kasian dong kalau kayak gitu ya dok ya? Betul sekali. Efeknya nanti banyak. Nggak mau makan, uring-uringan gitu kan, nangis mulu. Jangankan makan, jangan-jangan minum susu pun nggak mau. Beraktivitas cengeng, nangis terus gitu. Iya, karena dia sakit. Parents juga perlu tahu nih ketika anaknya giginya mulai krepes ya, jangan didiamkan saja ya. Jadi harus segera ke dokter gigi konsultasi. Nah, parents, kemarin kita buka question box ya, dan ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Saya akan bacakan dan juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di question box ini. Nah, yang pertama, dok, apa sih strategi untuk mengatasi anak yang takut ke dokter gigi? Nah, itu tadi udah kita bahas juga ya. Jadi strateginya adalah sedini mungkin bawa anak kita untuk datang ke dokter gigi ya, untuk datang, untuk dicek, untuk diperiksakan. Kalau dia sudah terbiasa kontrol 6 bulan sekali, nanti akan terbentuk perilaku yang positif, perilaku yang berani untuk ke dokter gigi ya. Contohnya saja, misalnya sudah dideteksi lubang yang kecil ya. Nah, itu pasti penanganannya lebih cepat dan tidak menimbulkan rasa ngilu atau rasa sakit yang berarti buat anak, dibandingkan jika misalnya harus menambal lubang yang sudah besar atau yang sudah dalam dan mendekati ruang saraf. Itu pasti lebih menimbulkan rasa sakit,
rasa ngilu dan juga kecemasan pada anak. Dok, kemarin di IGKBTK juga ada pertanyaan nih dok dari orang tua. Saya bacakan ya dok ya, dengan bahasanya orang tua langsung ya. Gigi susu rada rapet, padahal untuk ngunyah udah tiap makan selalu kunyah. Supaya renggang harus bagaimana dok? Jadi ini berbicara tentang susunan gigi ya dan juga ketersediaan ruangan gitu. Jadi orang tuanya itu sudah mengetahui gitu bahwa gigi susu akan berganti jadi gigi permanen. Nah, ini mungkin yang saya mau informasikan lebih dulu ya, Bu ya. Jadi gigi susu akan digantikan oleh gigi permanen itu di kisaran usia 6 sampai 12 tahun. Kita dokter gigi tuh sudah selalu sering menyarankan agar start mulai dari usia 4-5 tahun anak itu sudah mulai dibiasakan untuk makan dengan tekstur yang keras. Ya, lebih keras ya, tapi yang masih bisa dimakan ya. Oke, contohnya apa sih dok? Misalnya kayak makan apel, the bulat-bulat tapi the whole apples. Oke, langsung gigit gitu ya dok ya. Nah, tapi tetap disesuaikan apel yang ukurannya masih bisa digigit oleh anak ya. Kan kalau apel sekarang beragam banget tuh. Ada yang kecil bahkan ya, ada yang lebih besar lagi, ada yang bahkan gede banget ya. Gitu. Tetap harus yang bisa disesuaikan dengan ukuran mulut anak. Nah, contohnya misalnya makan daging-dagingan gitu ya. Nah, apalagi nih Bu, anak zaman sekarang tuh kadang-kadang maunya yang lunak-lunak, kurang mau makan daging, maunya yang udah disuir, dilembekin gitu ya. Udah terbiasa dengan yang itu dokter, yang sudah disajikan dalam bentuk kecil-kecil, halus gitu. Padahal sebenarnya mengunyah itu melatih secara mekanis ya, melatih secara mekanis tumbuh dan kembang dari rahang yang nanti akan membuat rahang itu semakin besar gitu, yang berguna untuk menyediakan ruangan buat gigi permanen yang pasti ukurannya lebih besar daripada gigi susu ya. Jadi memang yang mau saya sampaikan lagi adalah memang ada faktor genetik ya, ada faktor growth hormone, hormon pertumbuhan secara umum. Tapi yang paling penting itu yang bisa kita usahakan sebagai orang tua adalah yang menstimulasi anak-anak kita dengan mengunyah makanan dengan tekstur yang keras gitu. Ada satu lagi nih dok pertanyaan, kalau ada orang tua yang udah nggak sabaran nih dok, yang ngelihat anaknya giginya berantakan, buru-buru pengen dipakaikan kawat gigi, itu boleh atau enggak ya dok? Jadi kalau secara literatur pemakaian kawat gigi atau bracket itu bisa dimulai saat anak usia remaja gitu ya. Nggak bisa gitu misalnya masih di usia 5 tahun, 6 tahun gitu. Biarkan aja dulu tumbuh kembang yang secara alami daripada pertumbuhan rahang dan juga gigi-giginya boleh berjalan secara alami dulu. Gitu. Oke. Ada pertanyaan, jika anak sudah sakit gigi dan menangis, apakah tetap dilakukan tindakan? Nah gimana itu dok? Tuh, ketika anak itu datang, pasti anak itu juga pengen supaya sakitnya itu bisa diatasi oleh dokter. Cuma memang, nah ini yang menjadi suatu tantangan ya, adalah tingkat kooperatif anak saat melakukan treatment atau penanganan. Ini berkaitan dengan pendekatan perilaku ya kepada anak saat berkunjung ke dokter gigi. Itu kayak tadi saya katakan, biasanya anak-anak yang masih sangat kecil di bawah usia 3 tahun atau terkadang pun sampai usia 5 tahun masih mungkin untuk kita lakukan kayak tindakan namanya restrain. Jadi restrain itu tangan, kaki, kepalanya dibantu untuk dipegang, dijaga agar anak tidak bergerak-gerak gitu. Jadi memang biasanya dibantu oleh beberapa perawat Bu. Itu bisa 3 perawat, 4 perawat. Oh, kejer itu bisa tuh anaknya tuh ya. Betul sekali. Kalau kondisi kayak gini saya selalu bilang ke orang tua, jadi penjelasan di awalnya banyak dulu gitu, bahwa anak kemungkinan akan menangis, berontak, bahkan kadang bisa muntah saat tindakan itu. Nah, memang biasanya harus orang tua harus mengetahui dulu kondisinya, kemungkinannya apa, dan harus setuju gitu. Karena kalau orang tua nggak setuju juga kadang saya nggak bisa memaksakan gitu. Cuman pasti akan saya kasih penjelasan. Jika tidak dilakukan penanganan, rasa sakit akan tetap terus ada, bahkan infeksi bisa terus berlanjut. Itu. Jadi memang balik lagi pasti concern atau persetujuan orang tua itu sangat penting sekali Bu. Itu.
Memang berdasarkan pengalaman saya sih bisa saya katakan ya 95% sampai 98% ya setuju-setuju aja gitu. Karena udah dateng dok. Misalnya hari ini nggak setuju gitu, nggak tega anaknya nggak dipegang gitu. Kemudian tetap aja datang lagi entah 3 hari lagi, seminggu lagi orang masih sakit gitu. Akhirnya ya sudah mau nggak mau memang terkadang ya kita harus melakukan pendekatan perilaku dengan cara restrain atau anaknya di hold, dipegang secara fisik gitu supaya nggak bergerak. Itu lagian kan Bu, kalau misalnya anak tuh gerak-gerak bahaya sekali kan, alat-alat dokter gigi, muter-muter, dan kalau mengenai pipi atau mulut malah bisa menyebabkan berdarah, masalah yang baru. Iya itu balik lagi sih dok ya, kalau menurut saya ya pentingnya anak-anak itu diberi edukasi di awal sama orang tua di rumah gitu ya. Kalau di sekolah tuh kita ada pengenalan tentang cara menjaga kesehatan gigi gitu dengan dokter Nancy. Jadi anak-anak juga nggak perlu takut ke dokter gigi, nanti mulutnya harus dibuka, jadi kayak main peran gitu loh dok gitu. Jadi ada yang jadi dokter gigi, ada yang jadi pasien. Itu juga bisa tuh, wah bagus sekali nih berarti nih Teresia nih ya, sampai provide menyediakan dokter gigi. Terus ada lagi nih pertanyaan nih ya, dok anak saya giginya baik-baik saja, tapi keponakan saya giginya, ini lebih ke arah cerita ya, tapi ponakan saya giginya grepes hitam, apakah itu berpengaruh ke berat badan? Kalau misalnya nih anak sakit gigi ya pasti Nggak mau makan, nggak nafsu makan. atau biasanya Bu makannya lama, diemut. Diemut di sisi yang nggak sakit. Nah, padahal kalau diemut di area yang nggak sakit, dia bisa menimbulkan masalah yang baru, ya, di gigi yang malah sehat. Karena kalau anak nggak mau makan, nanti ujung-ujungnya pengaruhnya kemana? Ke tumbuh kembangnya, ke nutrisinya, ke gizinya, ya. Oh, ini ada satu pertanyaan lagi nih ya, dari question box ya. Dok, apa benar gigi orang tua itu menurun ke anak? Itu maksudnya bentuk rahang ya dok ya? Iya, betul. Iya, menurun. Satu, bentuk rahang, bentuk tulang rahang ya, bentuk muka itu pasti menurun. Kemudian bentuk gigi itu juga bisa menurun ya. Nah, nanti kalau udah bentuk gigi dan bentuk rahang, nah tapi itu juga nanti berpengaruh ke susunan gitu ya, susunan gigi. Nah, itu juga bisa dipengaruhi dari bentuk rahang dan juga bentuk gigi. Terlepas daripada nanti ketika tumbuh dan kembang ada masalah gigi lubang yang tidak dirawat, nah itu makin mempengaruhi ke arah susunan gigi. Nah, bagaimana Bapak Ibu di rumah yang sedang menyaksikan podcast kita? Pastinya akan banyak ya insight-insight pengetahuan yang diberikan oleh Dr. Robi untuk menjaga kesehatan gigi anak-anak kita. Kan kita juga sebagai orang tua pasti ingin agar gigi anak kita semua selalu sehat ya, selalu bersih, selalu sehat ya. Seperti itu ya dok ya. Ya, oke. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan beberapa poin ya Bu ya. Yang pertama itu yang paling penting adalah bawalah anak-anak kita sedini mungkin untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan ke dokter gigi. Ya. Kemudian yang kedua, percayalah bahwa kontrol rutin berkala itu pasti akan membentuk perilaku yang positif untuk anak kunjungan ke dokter gigi. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau masalah menggosok gigi nih ya, masalah menggosok gigi, anak itu harus rutin dibantu oleh orang tua untuk menggosok giginya ya, 2-3 kali sehari gosok giginya ya. Kalau Nada sendiri gosok giginya berapa kali sehari? Kalau aku 3 kali. 3 kali, hebat ya. Yang keempat juga masih berhubungan dengan regular check up. Jangan datang ke dokter gigi cuman saat sakit ya, tapi juga secara reguler dan berkala. Ya, poin-poin dari dokter pasti dapat dipahami juga ya oleh para orang tua di rumah ya. Dapat kita praktekkan juga untuk anak-anak kita di rumah. Oke dok, ini pertanyaan terakhir dari saya nih dok. Nah, tips and trick apa nih dok? Kalau dokter bertemu dengan pasien anak-anak. Jadi ketika bertemu dengan pasien anak, yang ini udah merupakan
aktivitas atau makanan saya sehari-hari ya gitu. Jadi yang pasti kalau dokter gigi anak itu Bu ya, biasanya dia pasti mulai dari cara berpakaiannya yang sudah kids friendly. Selucu mungkin ya dok ya. Pakai baju-baju toko kartun yang mungkin anak-anak ketahui. Nih yang seperti dokter pakai sekarang ya Nada ya. Iya. Kemudian yang kedua adalah hal yang paling penting adalah menyapa anak ya, menyapa anak dengan ramah sekali ya. Dan saya biasa menyapa anak itu saya eye level Bu ya. Sebagaimana yang kita biasa ajarkan kalau ke anak, kalau kita mau berbicara ke anak itu saya biasa akan menundukkan badan atau bahkan saya jongkok kalau misalnya anaknya masih kecil ya, dan juga saya eye level, saya sapa ya gitu. Dan kemudian langkah berikutnya adalah saya mengetahui dulu nama panggilan anaknya siapa. Karena anak kalau dipanggil dengan nama panggilan itu mereka merasa bahwa lebih dekat ya, lebih nyaman gitu ya. Nah, baru deh saya masuk ke orang tuanya gitu yang akan saya tanya apa yang bisa saya bantu, apakah ini kunjungan pertama ke dokter gigi atau sudah pernah gitu, tindakan apa saja yang sudah pernah gitu kan. Terus sama adakah kondisi-kondisi medis lain yang harus saya ketahui gitu ya, karena kan kadang obat yang dikonsumsi atau misalnya kesukaan anak atau ketidaksukaan anak gitu. Nah itu bisa berpengaruh dan bisa menjadi suatu yang positif di dokter gigi gitu. Misalnya oh anaknya dok suka banget nonton film Frozen gitu. Nah biasanya namanya di dokter gigi anak pasti kemungkinan besar ada layar buat menonton ya Bu. Nah itu bisa kita menjadikan suatu distraksi atau pengalihan ketika misalnya penanganan atau tindakan treatment. Misalnya oh ya sudah kita putarkan film Frozen. Ke dokter gigi anak pasti lebih lama ya dok ya. Ya, Waktunya ya. Memang biasanya ada dokter yang membuat plot satu pasien tuh 30 menit gitu. Ada juga misalnya oh pasien baru 45 menit ya, atau bahkan 1 jam gitu ya. Karena butuh ke dokter gigi anak itu bukan cuman dokter dan anaknya, tapi dokter, anak dan orang tua. Itu jadi kerjasama yang berkesinambungan tiga-tiganya gitu, dan harus sejalan gitu. Nggak bisa cuman dokter dan anak saja gitu. Sama seperti di sekolah ya dok ya. Baik parents, menjawab pertanyaan Bu Delia yang terakhir merupakan penutup dari podcast kita hari ini. Semoga podcast kita ini bermanfaat buat para parents ya. Amin. Terima kasih banyak Bu Delia dan juga Nada yang sudah menyempatkan waktunya. Iya, sama-sama kita bilang apa sama dokter? Terima kasih dokter. Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk parents yang sudah menyaksikan podcast dari Esclate Dental Specialist Center ini. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.